siapa namanya? Hafi. Yang neng mana neng? Kalian neng? Hafi. Tanggung kasih dia lagi. Ini sadari. Masya Allah. Dan melihat itu kawan. Majlisnya cakep banget nih, kayak majlisnya Habib Umar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala muqtadawatin. Wassalatu wassalamu ala ayyuhal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbil sidri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Bobi Hariwibowo ya Pak ya? Mohon maaf kalau salah Pak, baru dapat nama Bapak saya. Juga saya hormati saudara kita Bapak Ustadz Nanda, Bapak Ustadz Narul, Bapak Ustadz Arul yang pada kesempatan pagi hari ini hadir dengan kita semua. Juga saya hormati para sesepuh, para ustadz, para guru, pengurus, dan juga seluruh jamaah dan juga ibu sekalian yang mohon maaf tidak saya sebutkan nama satu persatu, tapi insya Allah pada pagi hari ini tidak mengurangi rasa hormat kami. Puji dan syukur dan intinya kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa hadir di majelis ini dengan kecintaan kita, silaturahmi, sehingga kita kedatangan tamu agung dari Cianjur ya Pak ya. Kita masih sabar menunggu, ini mewujudkan bahwa kita cinta damai dalam silaturahmi. Selawat, ring salam, semoga selalu terlimpahkan dari Tuhan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, tabiinnya, dan seluruh umatnya. Semoga kelak di hari akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum acara ini kami serahkan kepada Bapak Ustadz Bobi, terlebih dahulu sedikit kami perkenalkan berdirinya Majelis Iqra dan Al-Quran, dan nantinya mungkin kita akan mendapatkan siraman rohani atau motivasi agar majelis kita ini bisa lebih besar, lebih bermanfaat untuk diri kita sendiri tentunya dan keluarga kita semuanya. Nah, untuk menyampaikan riwayat berdirinya Majelis Iqra ini, kami mohon kepada Bang Rosmanta, karena berdirinya awalnya satu guru satu jamaah. Nah, jamaah yang pertama yang kami harapkan untuk bisa menyampaikan
Kenapa majelis ini bisa berdiri seperti ini? Tentunya ini semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa membangun silaturahmi yang sekarang kita nikmati. Untuk itu pada Bang Rosmanda kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Kiai telah berkunjung ke majelis kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya pribadi, buat majelis Iqra. Awal berdirinya majelis Kiai, awalnya namanya bukan majelis Iqra. Awalnya sedulur rukun. Intinya kita cuma ngobrol-ngobrol, cuman misi kita kalau ada lampu mati di jalan kita hidupin itu jalan buat mampet gitu. Cuman ada teman yang namanya Pak Ruli nanya saya, Bang Ros bisa ngaji enggak? Buru-buru dia bilang, Pak, ya ngaji dari mana? Dari itu juga nggak pernah ngaji. Nah ada ini Pak, umurnya udah 70 tahun lebih nih orang yang kayak begini. Pak Mul lebih tua kali mungkin udah bisa ngaji. Buru-buru udah 70 tahun kita mikro aja belum pernah dulu kan gitu Pak. Nah terus kata Pak Ruli, udah berarti kita ngaji aja. Guru siapa? Itu Ustaz Heri. Dia bilang begitu. Cuman saya bilang, saya pernah punya salah sama dia Pak. Dia pernah saya maki-maki mungkin di waktu saya belum kenal nih. Ya memang lisan saya buruk Pak dulunya ya. Dia pernah saya omel-omelin, saya maki-maki dia gak tahu. Saya bilang kalau gurunya Ustaz Heri saya malu hati Pak ya. Karena saya pernah punya salah sama dia gitu Pak. Akhirnya ya udahlah ngaji 3 orang Pak, saya, dia sama Ustaz Heri. Pas waktu malamnya ngaji saya ditelepon, dan saya apa? Saya belum mau ngaji Pak. Itu telepon saya tutup pada bantal Pak. Ya ampun, Bapak. Ustaz Heri yang nelpon. Pas itu hari berikutnya lagi, seminggunya lagi, akhirnya saya datang juga Pak. Begitu saya dikasih Iqra, banyak banget ya Pak. Saya bilang, Ustaz, saya mau pulang aja Tata. Saya mau nggak mungkin bisa karena ini banyak. Saya bilang itu, sapo aja saya nggak bakalan apa. Saya udah pulang, tangan saya ditangkap sama Ustaz Heri. Jangan pulang Bang. Dia bilang, insya Allah kalau namanya abang pada niat pengen bisa, abang saya ajarin sampai bisa. Begitu namanya ada whiteboard, ini huruf apa itu kalau saya sekarang udah tahu ya Pak, huruf gitu. Saya nggak tahu, keringet kayak jagung Pak keluar, udah nggak tahu gimana ya Pak yang namanya kita ya Allah Pak. Tapi alhamdulillah Pak, dari 2 orang mungkin Allah ridho ya Pak. Sampai sekarang ternyata Pak yang buta Al-Quran bukan saya aja Pak, yang lebih tua dari saya banyak. Nambah satu, sehingga sekarang Pak alhamdulillah yang aktif hampir 50 orang. Dengan Al-Quran juga saya bisa sujud di depan Bapak. Itu kenikmatan yang udah bisa saya makanya saya terima kasih Pak sama Ustaz Heri. Mungkin saya pernah masalah ini Pak sampai segini, teman-teman banyak ini dari subuh Pak. Kalau bukan karena Allah ridho nggak mungkin jadi begini. Alhamdulillah sekarang saya udah bisa baca Quran Pak. Semua dari yang buta Quran alhamdulillah sekarang udah hampir lebih dari separuh udah bisa Quran. Walaupun Al-Quran masih nabrak-nabrak Pak. Ya namanya gitu juga belajar udah tua ya. Jadi kadang-kadang kalau orang udah tua itu sakit, meriang apa. Sama-sama kalau kalian habis sisa ujian, kalau udah ujian udah malas Pak ya. Saya rasa itu Pak awal ceritanya berdiri majelis Iqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ros telah menyampaikan sedikit riwayat berdirinya majelis. Nah untuk selanjutnya waktunya kami serahkan kepada Bapak Uskup Kiai Hari Wibowo yang mungkin nantinya bisa memberikan semangat, bisa memberikan motivasi pada kami semuanya, karena memang kami
awalnya memang buta huruf dalam hal Al-Quran. Alhamdulillah sekarang dari satu guru sudah menjadi 10 guru yang ngajar di Majelis Iqra, Pak. Jadi mohon motivasinya agar majelis ini ke depannya bisa lebih baik lagi untuk jamaah dan keluarganya. Pada Bapak Bobi Hariwo, kami silakan dengan segala hormat. Cek, kedengeran belakang? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, Majelis Iqra dan Al-Quran jadi asih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Heri yang saya muliakan, Bang Ros Ranta namanya. Tadi saya dapat info dari Anda katanya bukan itu namanya. Hah? Di mana-mana tuh saya kalau pengajian biasanya yang paling banyak ibu-ibu, bapak-bapak dikit. Insyaallah bapak-bapaknya kumpul di sini semua ya, Pak. Insyaallah. Dan lebih dahsyatnya lagi pagi-pagi gini nih bapak-bapak, insyaallah tadi mulai dari satu murid kata Pak MC, sekarang insyaallah udah ribuan begini jemaah. Amin. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan makin banyak yang pada suka sama Al-Quran. Insyaallah. Surat 62 ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum yang ummi, nggak bisa baca dan bisa nulis kayak Bang Ros tadi, kagak tahu apa. Yatlu alaihim, membacakan pada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Uizaki, terus diajarin tazkiyah, akhlak, adab yang benar. Dulu barangkali pakai baju koko sarung begini kagak pantas, kagak berbahasa. Sekarang udah ganteng banget. Kayaknya seragamnya lebih keren dari baju saya. Insyaallah. Ntar saya minta begini sendiri ya. Cocok ya. Insyaallah. Pokoknya kemana-mana biar Majelis Iqra dan Al-Quran. Senanda juga nih, senanda ukurannya 5L. Kagak ada ya. Ustaz Arul juga, insyaallah ini mereka berdua yang memperkenalkan saya sama Bapak Ibu semua. Dan Masya Allah diajarin Al-Quran sama Rasulullah, kemudian diajarin adab, akhlak, wa yu'allimul kitab wal hikmah. Rasulullah ngajarin kepada mereka cuma dua, Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin, padahal dulunya mereka sesatnya nyata kata Allah. Dulunya kita nggak tahu siapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan semua sahabat yang hebat-hebat. Nama hebat-hebat itu dicetak sama Allah dan Rasulullah hanya dengan dua cara. Satu Al-Quran, satu lagi adalah sunnah Rasulullah. Maka mereka jadi manusia-manusia hebat. Mudah-mudahan karena Al-Quran Allah akan hebatkan antum semua. Dan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yarfa bihadal kitab aqwana wa yadau bihil akhirin. Allah akan angkat derajat sekelompok manusia dengan kitab Allah. Allah angkat derajatnya. Wa yadau bihil akhirin, dan Allah bakal hinakan yang meninggalkan Al-Quran.
Dulu kita belum ngerti Al-Quran, rasanya kita udah hebat banget, padahal kagak ada apa-apanya. Tapi begitu kita ngerti Al-Quran, Masya Allah, Allah tambah kemuliaan. Kalau dulu kita barangkali kalau Al-Quran nggak pernah datang, maka nggak ada orang sehebat Abu Bakar, nggak ada orang sehebat Umar, nggak ada orang sehebat Utsman, nggak ada orang sehebat Ali, nggak ada orang sehebat Abu Hurairah. Orang-orang hebat di sekeliling Rasulullah karena itu dua. Formulanya bisa nggak dipakai sekarang? Bisa. Nuri, Bandung. Saya menyebut nama perempuan ini karena Nuri di Bandung itu murid saya. Ketemu saya dalam kondisi stres dan saya lagi ngapal Quran sambil tersenyum di masjid Trans Studio Bandung. Dia datang dalam kondisi saya lagi saat itu stres karena hidup saya hampa. Dia ini penyiar radio atau ini. Tapi Masya Allah begitu hadir di majelis Ustaz, saya ngapal Quran kok rasanya saya bahagia. Terus qadarullah Ustaz nunjuk saya lah maju ke depan. Tadinya saya datang dalam kondisi stres, Masya Allah saya tidak. Dia langsung hafal dari mana ma'arad tajwid maju ke depan berada. Sejak saat itu dia udah nggak lagi dunia siaran radio yang ngomong mulu dia tinggalkan. Apa yang dikerjain sama Nuri? Nuri setelah itu mulai senang Al-Quran dan mulai ngajar Quran. Diajarin suaminya, diajarin anak-anaknya, diajarin tetangganya, sama kayak Majlis Iqra. Dia ketagihan Bandung, Pak, kota Bandung. Kata Masya Allah, Nuri yang bukan ustazah. Setia, Nuri bukan ustazah, orang biasa aja yang mungkin setiap kali siaran isinya ngomongnya dosa mulu. Kan kalau punya radio, gibahin orang, gibahin presiden, menteri, segala macam, gibah kerjanya. Maka kemudian akhirnya saat itu dia mulai senang sama Al-Quran. Begitu dia mulai senang Al-Quran, hingga akhirnya percaya tidak percaya, dia sebandungnya udah keliling kemana-mana, hingga akhirnya ada majelis di Garut. Tahu jarak Garut ke Bandung? Tahu kan? Maka kapan diminta pagi-pagi jam 8 sampai jam 10? Sama kayak model ini. Terus Paul datang ke sini, Insya Allah nemuin bapak yang untuk belum kenal. Insya Allah ini dari wajah-wajahnya kayaknya ahli surga semua. Amin. Dan datanglah Nuri di situ kumpul di sebuah musola. Nuri ngapal surah Ar-Rahman bareng semua ibu-ibu dan semua orang tidak ada. Dan teknik metode kauni ngapal Quran semua dan bahasa itu dia pakai gerakan tangan, suaranya nggak pakai mushaf. Jadi orang yang nggak bisa baca Al-Quran sekalipun langsung hafal bagaimana makhraj tajwid. Maka dia mulai surah Ar-Rahman, semua orang senang. Tapi Masya Allah karena suara orang puluhan itu seperti kita nih sekarang ini, kita jumlahnya puluhan, suaranya kencang, hafal Quran, ada preman yang malam kagak tidur, tidurnya pagi. Namanya siapa tuh? Tengik apa namanya? Dia kagak tidur malam, tidurnya baru pada subuh. Sholat subuh juga kagak. Ngedengerin ada orang baca Quran kenceng-kenceng, maka dibangun marah-marah. Semalam habis mabuk, maka kemudian datanglah ke masjid itu. Begitu datang ke musola itu, udah ngamuk-ngamuk, ibu pada takut. Yang berani ngadepin cuma 2 perempuan, satu Nuri, satu lagi istrinya preman. Jadi istrinya ngaji, coba ya. Maka kemudian istrinya ngadepin segala macam. Wah, ada teriak-teriak di pintu preman. Apaan nih? Maka nggak tahu, Nuri bilang Allah kasih kekuatan dan kekuatan saya. Saya hadapi ini ngapal Quran. Ngapal apaan kayak begini suara kenceng-kenceng. Ini Pak, menghafal Al-Quran semudah tersenyum katanya. Jadi orang-orang lihatnya semuanya pada bahagia, pada gira. Apaan ngapal semudah tersenyum? Gua kagak percaya. Kita kata, ya kalau nggak mau percaya Bapak duduk aja. Gua duduk ya, gua mau denger. Pokoknya kalau gua hafal, gua ikut kata. Kalau gua nggak hafal, gua hukum, kata preman itu. Apa hukumannya? Itu depan bini ya, gua cium. Bayangin gitu Nuri, makin panas. Maka kemudian yaudah,
Itu preman duduk di antara ibu di pojokan. Lalu yang terjadi, Nuri ngajar tuh, dilihat nih, seperti tahu nggak kisah Islamnya Umar bin Khattab? Pernah dengar kan? Umar bin Khattab itu hanya diperdengarkan ayat 1 sampai 8 surat Toha. Tadinya dia mau membunuh Rasulullah, tapi begitu Rasulullah SAW di jalan pengen bunuh Rasul, terus dia dengar bahwa adiknya yang namanya Fatimah masuk Islam, kata orang-orang nggak usah bunuh Muhammad, no, adik lu udah masuk Islam, dia langsung balik ke rumah adiknya. Tapi di sana dia dengar ayat 1 sampai 8 surat Toha, tapi hatinya langsung lembut. Nah, balik cerita preman ini, dia dengerin, dia ikutin, tahu apa yang terjadi? Alhamdulillah dia hafal. Jadi preman ini hafal, terus dia malu, hilang dari pojokan. Apa yang terjadi? Dia mandi, dia pakai baju dari bapak, pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci, dan masya Allah, sebelum dia pergi lagi balik ke musola, dia hancurin semua botol-botol miras. Nuri cerita, terus orang itu nangis, datang lagi ke musola, nangis, dan pengen belajar Al-Quran. Sekarang kata Nuri, alhamdulillah, bapak itu sekarang sudah taubat beneran, sudah rajin sholat, sudah datang musola. Terus apa yang dia hafal diajari ke orang-orang. Mulai dari satu anak, alhamdulillah sekarang majelisnya banyak, santrinya nggak kurang dari 300. Dan masya Allah sekarang itu dia sudah diberangkatkan umroh sama Bupati Garut. Allah angkat derajat dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah istrinya meninggal. Alhamdulillah berinnalillah. Alhamdulillah berinnalillah. Sekarang dia nikah mau ustazah, udah jadi lengkap tuh. Sekarang ada di kiai, itu preman. Santrinya 300, balap-balapan sama Bang Rosot. Ini 50, ntar 12 tahun lagi mudah-mudahan udah lebih dari 300. Amin. Insyaallah. Terus gitu aja kali ceramahnya ya. Kurang. Insyaallah. Katanya dari subuh kagak padahal tutup enggak. Baru mulai. Insyaallah. Jadi Al-Quran ini memuliakan Nuri yang penyiar, Allah muliakan dari ustazah ke mana-mana. Preman itu yang sampai sekarang Usbul juga kagak tahu siapa namanya, juga Allah muliakan. Maka Al-Quran itu cahayanya kayak begitu. Karena itu sekarang Usbul mau langsung aja mau ngajari Al-Quran semudah tersebut. Boleh? Boleh ya. Ini mic-nya segini doang kemampuannya. Cek. Cek. Sampai jam 12 ya. Siap. Ini Bismillah. Bismillah. Ini apa? Ini mari semua. Speakernya cek. Ya, Suruh pulang kali ya. Nungguin dari subuh kan pulang. Apa sih ini? Apa baterainya? Baterai ini ya, baterai speakernya. Saya minum kopi dulu kali ya. Nggak ada kopi. Cek. Nah, baru mau minum udah langsung nyala lagi. Kopinya taruh aja di kapal murah tadi. Bapak Ibu segala rahmati Allah, sejak tahun 2011 atau 14 tahun yang lalu Allah kasih ilmu ini. Metode kaum ini hafal Quran semudah tersebut. Orang yang nggak bisa baca Al-Quran sama sekali, insya Allah langsung hafal. Berikut makna, mahraj, tajwid, bisa nulis. Dan pagi ini kita praktek di Majelis Iqra. Siap? Siap. Dan Ustaz sudah ngajari Sabang sampai Merauke, sudah seluruh Indonesia, akan Ustaz sudah
ke-24 negara, 5 benua. Ustaz Najari sudah sampai Jepang, sampai Australia, sampai Qatar, sampai Dubai, dan banyak negara lain. Dan ini efektif buat anak-anak usia 3 tahun sampai kakek nenek 92 tahun kalau bisa. Tapi kalau di mana-mana Pak, kalau Ustaz Najari apa langsung mudah tersenyum, semua orang senyum, bahagia, bahkan ketawa. Cuma di majelis ini nggak ada senyum, nggak tahu dia ngantuk, stres, lapar. Maka daripada ngebayangin kapal ini susah apa enggak, sekarang Ustaz mau ngajakin relaksasi dulu, boleh nggak? Supaya nggak terlalu tegang ya. Gimana relaksasinya? Ini tangannya ke depan. Ayo. Rasakan kepala, leher, tangan, punggung, semuanya rileks. Bisa? Dan ciri-ciri orang yang rileks itu senyum Pak, senyum. Insyaallah. Dan supaya tanda rileks, ini angkat tangan. Udah berasa rileks apa belum? Ciri-ciri orang stres berat kalau ditanya nggak mau jawab. Udah rileks apa belum? Masyaallah. Oke, sekarang taruh depan. Begini, Ustaz bisa lihat mana orang rileks, mana yang stres, mana yang mudah hafal Quran, mana yang sulit, bisa kelihatan dengan cara gini. Ikutin ya. Siap? Tepuk. Ini jempolnya di bawah. Bisa? Gerakin. Sekarang tangannya gini Ustaz, tangannya Bapak Ibu silang. Jari-jarinya rekatkan, pastikan jempolnya di bawah. Bisa nggak? Bisa nggak? Oke, semuanya baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hitungan 3, ikuti gerakan Ustaz. 1, 2, 3, pelan-pelan. Jempolnya putar ke atas. Nah, ini sukses semua ini ya. Dan ini ciri-ciri orang stres berat, udah kelar foto tangan stres berat ya. Ustaz kesini mau ngajari hafal Quran, bukan Quran. Ini masih foto tangan aja. Baik. Sekarang kita akan langsung hafal Al-Quran. Siap? Karena sebelum Ustaz sampaikan, aku dulu coba. Siapa yang sampai usia segini kalau baca Al-Quran, makhraj tajwid masih salah-salah, katakan satu lihat. Masya Allah, semoga Allah ampuni. Amin. Pertanyaan kedua, siapa yang sampai usia segini kalau baca Al-Quran nggak tahu artinya? Oh, Masya Allah, semoga Allah beri hidayah. Amin. Nomor 3, siapa yang belum hafal surat populer ini, yang belum hafal surat Ar-Rahman? Oh, Masya Allah, makin banyak. Insya Allah. Terakhir, yang gak hafal Ar-Rahman juga gak tahu artinya. Oh, Masya Allah, semuanya. Pantas Ustaz dari Cianjur datang pagi-pagi sini. Rupanya Ustaz arti hikmahnya dari Allah adalah demi menyelamatkan domba-domba yang sesat. Kita akan gambar surah Al-Rahman. Siap? Caranya gimana Ustaz? Caranya gampang, hanya 2 langkah. Berapa langkah? Udah boleh kasih kalau dijawab ya. Yang pertama itu Ustaz, suara lantang. Yang pertama? Suara. Buat apa suara lantang? Kalau Ustaz bacain ayat, ikuti dengan suara lantang. Kalau Ustaz dengar kalian sudah pasti bacanya, Ustaz lanjutin. Kalau belum pasti Ustaz ulang lagi. Siap? Yang kedua, isyarat tangan. Apa yang kedua? Isyarat tangan. Buat apa isyarat tangan? Isyarat tangan ini nggak usah pakai otak, tahu-taunya ini nyimpen. Karena tangan ini bisa nyimpen jauh lebih hebat daripada otak. Dari mana Ustaz tahu? Oh, oleh kalian percaya ini Ustaz ngomong, yang ngomong Allah. Ini ayatnya, kalau kalian tahu terus isi bacaan ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus isi selawat ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, terus isi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Banyak yang hafal. Yuk bareng-bareng. Artinya apa? Itu surat apa? Yasin kan? Yasin, Masya Allah, ribuan kali kita baca begitu benar, tapi boro-boro diamalkan. Artinya aja belum pada tahu kan? Al-yawma, kata Allah, di hari itu
Hari apa kira-kira? Hari kiamat. Boleh jadi hari ini, boleh jadi pekan depan, boleh jadi ribuan tahun lagi, ya Allah yang tahu. Tapi kata Allah, nakhtimu ala afwahihim, mulut kita semua bakal kunci di hari kiamat. Yang berbicara pada Allah apa kira-kira? Seolah Allah pengen ngasih tahu kepada kita, manusia, tempat nyimpen memori paling dahsyat itu bukan sini, ini lupa. Bukan handphone, bukan komputer, bukan server, itu tempat nyimpen memori yang selama-lamanya kata Allah. Bisa ribuan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun, atau hingga. Jadi Ustadz mau ngajarin gimana caranya nyimpan memori, hafalin ayat pakai tangan. Tapi cuma hal itu belum pernah tahu kamu bagaimana nyimpan memori tangan. Tahu belum? Pengen tahu nggak? Pengen tahu aja, pengen tahu ini. Siapa? Tadi syarat dan dasar berapa? Dua. Satu suara tangan, yang kedua isyarat tangan. Maka kalau Ustaz ngomong yel-yel gini, menghafal Al-Quran, jawab dengan suara lantang, tangannya tinggi ke udara, keras-kerasnya mudah. Bisa? Yang keras ya, kita gemuruhkan tempat ini. Siap? Coba menghafal Al-Quran. Ya Allah, dan salah juga belum ya. Sisa sekali lagi menghafal Al-Quran. Ya Allah, dan boleh kalian kalau saya bilang semudah, kalian gini ya, tangan ini bisa senyum. Pokoknya yang cakep, yang ganteng Ustaz masukin di TikTok, yang jelek agak bakal dimasukin. Siap? Coba menghafal Al-Quran semudah dengan suara suara langit itu kita akan mulai menghafal suara Al-Quran. Siap? Yuk bareng-bareng kita baca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz tidak akan mulai dari ayat pertama karena terlalu populer. Ustaz mencari agak susah, agak tengah, agak panjang. Kalau Ustaz bacain ayat, ikutin bacaannya. Siap? Kalau tangan Ustaz bergerak, ikuti gerakan tangannya. Oke? Dan Ustaz akan mulai dari ayat 7. Ayat berapa? Simak. Keras. Ujungnya wasama. Coba. Lihat yang Ustaz. Dan langit pegang. Allah meninggikannya, angkat. Dan Allah letakkan al-mizan, timbangan ini yang lurus. Kata orang Bekasi kalau gini tinggi namanya ya, jangan malu-malu. Biar Ustaz. Sekarang tersambung, berarti lebih keras. Paling keras. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Al-mizan artinya apa? Timbangan. Tangannya gerak-gerak. Al-mizan artinya apa? Timbangan. Was-sama'a artinya langit. Rafa'aha meninggikan. Wa wada'aha meletakkan. Langsung hafal satu ayat dari mana? Takbir, Allahu Akbar. Yuk bareng-bareng saja. Was-sama'a
Ayat 7 ini adalah 8. Allah coba. Agar jangan, ini kayak lagi ngelarang begini ya, agar jangan tatghaw. Dengerin cara baca Ustaz, dengerin. Pantulkan. Tatghaw. Kalian curang begini ya. Ada yang tahu kayak video klip siapa begini? Ada anak bibi bilang Allah coba. Artinya apa? Agar jangan. Tatghaw artinya apa? Kalian curang begini ya. Fil mizan artinya sudah. Timbangan maksud Ustaz ayat 7 udah. Ini dibilang nggak pakai otak ya. Agar jangan kalian curang dalam timbangan ya. Bukan artinya sudah ya. Lihat Ustaz, lanjut dulu. Allah tatghaw fil mizan. Bareng-bareng. Allah tatghaw fil. Ada fil, pakai fil ya. Lagi ulang. Allah tatghaw fil. Ayatnya juga sama. Wassama wa wada'al. Allah fil. Asik lagi. Wassama wa wada'al. Allah fil. Masya Allah kabir. Allahu Akbar. Ustaz lihat Imam Majlis Qur'an Masya Allah ada interview hafalannya cepat-cepat. Alhamdulillah. Tapi beberapa orang Ustaz lihat masih terbata-bata. Yang terbata-bata Ustaz yakin karena hafalnya masih agak mundur sama Ustaz. Emang kelihatan Ustaz hafalnya masih pakai otak. Oh, dari mana Ustaz? Lihat orang yang hafal pakai otak matanya gini Pak, nyurung-nyurung gitu. Itu pasti otak lagi muter kenceng. Terus ciri orang yang hafal pakai otak kedua adalah suaranya nggak berani keluar. Dia pasti tekanan batin takut salah. Ustaz kasih tahu ya, ngafal Quran pakai otak itu nggak ngebantu. Otak kita malah ngerepoti. Kalian kayaknya pasti nggak percaya kalau saya bilang otak itu repotin kalau baca Al-Quran. Kalau nggak percaya ya Ustaz bukti. Boleh nggak bukti? Boleh ya. Buktinya apa? Buktinya gampang. Kalian pasti tahu bedanya ukuran gajah dan semut, tahu kan? Kalau gajah itu ukurannya besar. Kan gimana kalau besar? Gajah besar. Semut. Coba yang Pak. Gajah besar. Semut. Itu kalian tahu selama ini dengan otak kalian. Betul? Sekarang Ustaz mau coba otak kalian yang bantu apa repot ini. Dengan cara Ustaz ubah polanya. Kalau Ustaz bilang gajah, jawab dengan suara besar, tapi dengan gini bisa. Kita ubah nih, besarnya gini bisa. Gampang kan? Kalau Ustaz bilang semut kecil ini bisa. Ustaz yakin orang biasa pintar semuanya ya. Kita coba 1, 2, 3 gajah besar ini udah diganti gini. Ulang. Gajah besar, semut lagi gajah besar, semut. Masya Allah, rupanya pintar. Alhamdulillah. Supaya makin yakin, kita coba untuk ketiga kali. Siap? 1, 2, 3. Semut besar, semut kecil ya. Masya Allah, semut kecil malah besar. Ulang. Gajah besar ini makin konslet. Ini makin konslet. Ulang. Gajah besar. Gajah besar. Semut. Nah,
Akhirnya bisa beneran, alhamdulillah. Sekarang bobotnya Ustaz tambah, boleh? Kalau tadi beda gajah sama semut, sekarang beda ukuran ular dengan ular. Kalau ular itu ukurannya boleh takut kejauhan kayak stres lagi. Ular panjang, kalau ular pendek. Nah sekarang Ustaz ubah, dengerin. Kalau saya bilang ular, nggak usah pakai dipikir, jawab pakai emosi, biasanya lebih benar. Panjang, gitu ya. Makin ekspresif makin benar. Panjang gini, panjang. Siap? Kalau saya bilang ular, jawabnya pendek. Bisa? Oke? Hati-hati ini. Ada gajah, ada semut, ada ular. Yang pasti mencoba menjawab orang biasanya langsung stroke di tempat. Boleh kita coba? Oke, coba ya. 1, 2, 3. Semut. Ular. Panjang. Ular biasa. Gajah besar, ular pendek. Betul kan? Otak itu repotin. Dari awal saya tidak meminta kalian yang besar semua, kalian suaranya kenceng, tangannya gerak-gerak. Siap? Dengerin ya, yang masih pakai otak, boro-boro sampai rumah, baru pakai sendal lagi pasti lupa buaya itu, ya. Tapi yang suaranya menggelegar, tangannya bergerak, dia happy, insya Allah bermain selama sampai hari kiamat. Amin. Siap suara keras? Yuk mulai lagi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama. Allah lagi wasama wa waqa'al Allah hafalan Quran mudah yang hari ini senang apa Quran sama Ustaz, angkat tangan. Bilang saya yang hari ini pengen sebelum mati mau hafal Quran 30 juz, angkat tangan. Bilang saya. Masya Allah, semoga Allah kabulkan, semoga Allah mudahkan, Insya Allah. Dan Ustaz pengen ngasih ilmu berikutnya, kalian hari ini yang cuma sebentar bisa pulang ke rumah, kalian sudah bisa ngajar keluarga di rumah. Mau nggak? Mudah-mudahan keluarga jadi ahlul Quran 30 juz. Yang mau dirinya dan keluarganya hafal Quran 30 juz, angkat tangan. Bilang saya. Ya Allah, ini mau dikasih tahu sekarang apa bulan depan? Sekarang, kagak pulang-pulang kita nih. Oke, sekarang caranya gimana Ustaz? Gampang, tengok kanan, tengok kiri. Ibu-ibu, bapak, tengok kanan, tengok kiri. Sekarang Ustaz ingin kita bikin simulasi hafal Quran sama keluarga. Caranya berdua, pasangan, hari pasangan, duduk berhadapan. Ayo, berpasangan. Haji di situ boleh. Ayo, berdua. Ayo, aduh dibantu di belakang tuh, yang belum tahu dulu. Ayo. Dua orang. Rasulullah kalau belajar Al-Quran sama Jibril, akhlaknya dengkulnya nempel. Nah, jangan jauh-jauh. Dengkulnya nempel. Nah, diadu. Sudah? Baik. Kalian praktekin ini bersama pasangan, nanti di rumah bikin lingkaran kecil sama anaknya, sama istrinya, sama suaminya, sama orang tuanya kalau ada, bikin lingkaran kecil dengkulnya nempel, ya. Dan dua ayat ini nanti kalian praktekkan, kalian bakal dapat keluarga bakal girang dengan Al-Quran yang kalian ajarkan. Siap? Dan sekarang Ustaz akan minta kalian ulang lagi dua ayat tadi ya. Suara lantang, tangannya gerak-gerak. Siap? Semuanya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bersama. Fil
wasama wa Allah. Insyaallah untuk terakhir kali Ustaz pengen bacanya, palanya dan matanya gak usah nengok Ustaz. Lihat aja pasangannya ya. Siap? Oke. Ayo wasama. Allah. Insyaallah dengan pasangannya jabat tangan, semuanya jabat tangan. Sweet, siapa yang menang, siapa yang kalah? Sweet. Udah belum? Udah sweet. Yang menang sweet angkat tangan, Ustaz lihat. Jangan diturunkan. Yang menang angkat tangan yang menang. Oke, yang menang, halo. Yang menang, tolong. Belum, sabar. Yang menang, tolong bilang sama temannya yang kalah. Baca dulu ayat tadi gua dengar ya. Suruh baca dengan suara lantang, tangannya suruh gerakin. Kalau yang menang dengar ada salah gerak, maka kebulan salah gitu ya. Siap. Karena sekarang ini namanya battle, oke? Yang kalah jangan ini lagi, abis ini kita gantian, oke? Sekarang kita melihat mana yang menang. Yang menang mana? Siap pukul. Oke. Sekarang giliran yang kalah dulu baca. Yuk, yang kalah mulai basmalah. Bismillah. Ayo yang kalah bersama. Asik. Allah. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah ada yang kena pukul. Jangan-jangan yang menang juga masih belum apa. Sekarang gantian. Yang kalah katakan yang kalah, mana yang kalah? Yang kalah siap lakukan pembalasan. Oke, sekarang yang menang mulai baca basmalah. Yang menang. Bismillah. Mana yang menang? Bersama. Asli. Allah. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Perjalanan berpelukan, bilang terima kasih. Masya Allah. Jangan bubar. Masih salaman. Masih jabat tangan. Duduknya masih ada pendapat. Jabat tangan yang paling erat. Jabat tangan yang paling hangat. Jangan dilepas. Ustaz doakan mudah-mudahan kalian jadi sahabat Al-Quran yang saling memotivasi untuk terus belajar Al-Quran dari dunia sampai surga Allah yang paling indah. Jangan dilepas. Boleh jadi tangan ini yang nanti akan memberi syafaat agar kita bisa masuk surga, di surga yang paling indah, jadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ustaz mau persaudarakan kalian hari ini seperti Rasulullah persaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Mudah-mudahan kalian jadi sahabat Al-Quran selama-lamanya. Mau? Caranya gimana Ustaz? Caranya gampang. Masih ingat yang menang kalah sweet? Masih ingat? Yang menang sweet namanya Ustaz ganti jadi sahabat Rasul, jadi Umar. Siapa? Umar. Yang kalah sweet jadi Usman. Pastikan siapa Umar, siapa Usman. Sudah belum? Sudah. Yang menang jadi siapa? Yang kalah supaya makin akrab jadi sahabat Al-Quran dan bicara Ustaz. Dengerin, Umar, Usman, jabat tangannya sedekat mungkin tapi tidak nempel. Bisa nggak? Jangan nempel. Tangannya sedekat mungkin tapi tidak nempel. Pak, jangan nempel. Nah, sedekat mungkin tapi tidak nempel. Bisa? Ini dengerin. Kalau Ustaz bilang Umar, secepat mungkin Umar segera tangkap tangannya Usman menghindar. Paham?
Sebaliknya, kalau Ustaz bilang Usman segera tangkap tangannya Umar menghindar. Bisa? Awas, jangan kelamaan mikir ya. Nanti kena tangkap ya. Gampangnya yang Ustaz sebut namanya dia yang nangkap, yang tidak disebut tarik. Oke? Udah paham belum? Bisa dimulai? Boleh dimulai? Yuk, karena dekat-dekatnya Ustaz mulai itu. 1, 2, 3, Usman. Lagi. 5, Usman. Ini kirain anak mereka doang atau begini ya. Ini habis ketawa-tawa masih apa enggak? Masih. Yuk semuanya baca basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, wassama. Lagi wasama Allah fil insyaallah. Wasama artinya apa? Dan langit rafa'aha Allah meninggikannya, wa dan Allah meletakkan al-mizan Allah agar jangan kalian curang fil mizan dalam timbangan. Masya Allah, senang nggak? Yang rasa senang apa Quran hari ini angkat tangan, bilang saya. Yang pengen terus-terusan apa Quran sampai 30 juz sama Ustaz, angkat tangan, bilang saya. Ini pada bawa HP nggak? HP-nya keluarin. Ustaz mau ngajarin lewat WhatsApp, boleh nggak? Catat 0821 1200009. Udah belum? Catat HP-nya. Iya, pokoknya catat dulu aja, simpan. 0821. Ini ada WA grupnya enggak? Nanti juga dikasih tahu ya juga ada grup. 0821 udah? 12 03 kali 967 udah? Udah segitu doang. 0821 12.967. Simpan nomornya, kasih nama Usbob.
Ya, Ustadz Bobi. Nama lengkapnya Ustadz Bobi Ganteng. Udah belum? Kalau udah, simpan WA sekarang juga. WA ke Ustadz, ketik daftar, spasi nama, spasi majelis Iqra 0821 12.000 12.000 kosongnya 3 kali 9667 WA ya, nomor itu ya. Ketik daftar, spasi nama, spasi majelis Iqra. Kosong 0821 12.967. Belum? Ketik daftar, spasi nama, spasi majelis Iqra. Udah? Nanti tolong share di grup ya, biar yang lain tahu. Yang belum daftar nanti silakan daftar. Dah, HP-nya taruh. Kita akan baca doa yang tadi lagi. Siap? Yuk mau baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama Allah tawfil hafalan mudah insyaallah. Kita doakan kepada Allah muliakan kalian semua dengan Al-Quran. Dan Ustaz juga mohon doa Ustaz lagi bikin kaumi Al-Quran University di Cianjur. Doain ya, kita baca Al-Fatihah bareng-bareng. Mudah-mudahan majelis Iqra ini dan niat Ustaz bikin kampus di Cianjur Allah mudahkan. Dan Ustaz dapat wakaf 4,2 hektar. Ustaz sudah tinggal di sana dan kita mau bikin kampus gratis. Karena alhamdulillah Ustaz sudah lebih dari 50 pesantren bisa dirikan buat yatim duafa semuanya gratis. Dan lebih dari 500 kaum Quran school, rumah mahfiz Al-Quran di seluruh dunia. Santrinya ada 19 ribuan dan semuanya gratis, nggak pakai bayar. Nah, doain antum semuanya orang-orang soleh, doain pakai baca Al-Fatihah dalam doa kalian, dalam sholat kalian, dalam sujud kalian, pasti Ustaz doa ya. Mudah-mudahan ini kaum Al-Quran University Allah mudahkan pembangunan. Amin ya Allah. Dan kita baca Al-Fatihah juga buat semua hajat kita yang lagi sipit, semoga Allah lapangkan, yang sakit semoga Allah sembuhkan, yang sulit semoga Allah mudahkan, yang lagi di bawah semoga Allah tinggikan, yang kelala semoga Allah terangkan, yang terlilit hutang semoga Allah mudahkan dan kesehatannya. Al-Hasiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mau jadi ahlul Quran angkat tangan. Kita doa bareng-bareng tinggi-tinggi. Suaranya tinggi, suara kencang, kita doa bareng-bareng Ustaz. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan waj'alhu lana
hujat ya rabbal walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah nanti Ustaz undang antum semuanya dan kerjaannya. Siap? Ambil nginep ya, baru santai ya. Ambil nginep dan hafal banyak lagi. Siap? Dan terus kita doa bareng-bareng di tempat. Mudah-mudahan jadi. Buat yang mau jadi pejuang wakaf juga boleh. Jadi ajakin orang sebanyak-banyaknya. Cuma 100.000. Nanti ada kuponnya. Bahasa Anda, bahasa Sarul. Ada nggak kuponnya? Nah itu 100.000 ajakin diri kita ikut, keluarga kita ikut. Nah 100.000 mau dicicil berapa kali terserah, yang penting anak ikut dalam baik-baiknya. Ustaz lulusan Al-Azhar Mesir itu jauh lebih miskin dari Indonesia, tapi berjuta-juta mahasiswa gratis sekolah di sana. Nanya dari mana duitnya? Dari infak, sedekah, wakaf, kaum muslimin. Meskipun negara miskin, tapi bisa ngasih pendidikan gratis. Sementara Indonesia kuliah makin mahal setiap tahun. Kita pusing. Padahal insya Allah kita bakal buktiin dengan infak, sedekah, wakaf bisa pendidikan gratis. Mudah-mudahan yang amal jariah antum semuanya. Jadi nanti kupon, nanti pesan Anda taruh bakal titip ke anak. Pokoknya jadi pejuang. Nanti insya Allah setiap bulan pada Cianjur dah. Jadi nambahin ayatnya Ustaz ke sono aja. Setuju kira-kira? Dan mudah-mudahan Allah muliakan antum semuanya dunia akhirat. Allah muliakan antum dan keluarga jadi ahlul Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridho pada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya-tanya? Sekalian saya bertanya jawab. Oh sarapan, sedikit barangkali. Ini belum ditutup sahabat. Bentar, sabar. Baik Bapak, para ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita mendapatkan siraman rohani sekaligus pelajaran yang luar biasa, motivasi yang luar biasa, yang tentunya kami atas nama pengurus dan jamaah menyampaikan ribuan terima kasih kepada Pak Bob yang pada pagi hari ini jauh-jauh menyampaikan waktunya untuk berkenalan dengan jamaah Majelis Iqra. Ini suatu hikmah yang luar biasa di antara kita semua, karena ini berkat saudara-saudara kita. Mas Arul terima kasih yang sudah menjembatani, juga Mas Nanda. Ini luar biasa, teman-teman kita berdua ini dari awal sampai hari ini selalu membawa nama Majelis Iqra dan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan adanya motivasi pada pagi hari ini terus memberikan semangat pada seluruh jamaah, juga tentunya para guru, karena pagi hari ini akan memberikan motivasi setelah program-program yang kita canangkan kemarin itu, sehingga pagi hari ini kita mendapatkan motivasi yang luar biasa. Insya Allah besok lusa kita bisa berkumpul kembali, kita bisa musyawarah kembali sebaiknya seperti apa agar jamaah Majelis Iqra ini bisa betul-betul meresapi, mencintai ajaran-ajaran Al-Quran yang kita pelajari bersama. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bapak sudah jauh-jauh menyempatkan waktu datang ke sini, membuat teman-teman kami bisa ketawa, bisa bersorak-sorak, ya. Jadi tidak sia-sia, kita tadi udah nungguin dari subuh ya, dari jam 4 pagi sampai sekarang jam berapa? Sudah hampir jam 9, nasi uduk udah dikubuin apa itu ya. Mungkin demikian Bapak sekalian yang saya hormati, kita sudahi acara ini sambil nanti kita ngobrol-ngobrol, dan tentunya kami mohon doanya Pak Bob agar Majelis Iqra ini terus bertambah jamaahnya, terus bertambah ilmunya. Mohon doanya pada pagi hari ini. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, kami atas nama pembawa acara mungkin ada salah-salah kata, ya kami mohon dengan hormat pada Bapak sekalian. Tentunya pokoknya hari ini luar biasa.
luar biasa karena Masjid Istiqlal dikenal di mana-mana. Akhirnya jauh-jauh dari Cianjur pun bisa datang kemari, hanya ketemu bapak-bapak semuanya. Utama sih kita kita harus bayar nih, harus datang ke sana. Berapa mas? 100.000 ya mas? Insya Allah Pak. Ya. Insya Allah bisa berangkat nanti. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya, juga Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu pada pagi hari ini dari jam 4 pagi hingga jam 9 ya. Ini luar biasa Pak. Mungkin mudah-mudahan kecintaan kita di majelis ini akan lebih besar kembali. Mungkin demikian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.